warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan ya walafiat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia ini. Sebelum memulai ceramah ini, perkenalkanlah saya Fataya Amnisa Ramadan dari SMK Negeri 12 Surabaya, kelas 10, jurusan Pengembangan Perangkat Lunak dan Game 2. Tujuan saya di sini adalah untuk membuat tugas ceramah dengan tema meraih kesuksesan dalam kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Para jemaah yang berbahagia, setiap umat memiliki kiblat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap umat dapat berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan harus menjadi prinsip hidup kita, karena tidak ada manusia yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagaimanakah cara kita menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan? Di zaman ini, berkompetisi dalam kebaikan itu penting. Maka dari itu, cara untuk menerapkan perilaku berkompetisi dalam kebaikan adalah: pertama, kita harus selalu mengawali kegiatan kita dengan basmalah agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Kedua, kita melakukannya dengan penuh semangat. Hal itu akan membuat seseorang yakin mampu mengerjakan amal kebaikannya dengan tuntas. Ketiga, selalu mengerjakan amal kita dengan konsisten agar kualitas amal kita menjadi lebih baik. Keempat, ingin mempelajari ilmu-ilmu yang terkait, karena tanpa ilmu ibarat pohon besar dan tidak berbuah. Kelima, bekerjasama dan ingin terlibat dengan banyak orang dalam suatu amal kebaikan. Terakhir, menerapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Amal kebaikan yang dicontoh oleh orang lain akan menjadi motivasi kita dan memudahkan kita dalam beramal soleh, serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas amal kita itu sendiri. Setelah kita menerapkan hal tersebut, ternyata kita tidak hanya melakukannya saja, namun kita mengklaim manfaat-manfaat dalam berkompetisi dalam kebaikan. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya adalah yang pasti, kita memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Kita termotivasi untuk menjadi lebih baik dan dapat mempererat hubungan antar sesama. Bagi yang menonton video ini, terutama anak SMK yang akan melaksanakan praktik lapangan kerja, kalian harus tahu adanya namanya etos kerja, dan ini wajib diamalkan untuk kalian. Apakah etos kerja itu? Etos kerja adalah semangat kerja kita yang menjadi keyakinan bagi seseorang atau kelompok. Jika dikaitkan dengan muslim, etos kerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri kita, tapi juga perwujudan dari amal soleh yang mempunyai nilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang bekerja dengan bersungguh-sungguh akan bertambah kemuliaannya itu sendiri. Namun, jika malas untuk bekerja dan selalu gaji buta, maka akan kehilangan kemuliaannya dan mendapat di hadapan dirinya sendiri. Hal itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW terkait etos kerja adalah sebagai berikut. Sekiranya salah seorang dari kalian mengambil tali dan membawanya ke gunung, lalu ia datang dengan membawa satu ikat kayu di atas punggungnya,
kemudian menjualnya hingga dapat memenuhi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta manusia, baik mereka memberi ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Etos kerja itu mempunyai prinsip-prinsip itu tersendiri dan memiliki cara menerapkannya, meningkatkannya, hingga manfaat dari etos kerja tersebut. Prinsip etos kerja tersebut adalah selalu ingin bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menetapkan pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat, berkarakter kuat dan amanah yang tinggi, bekerja keras dengan sikap pantang menyerah, dan bekerja cerdas dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Bagaimanakah cara menerapkan etos kerja itu? Ada banyak sekali cara untuk menerapkan etos kerja tersebut. Bagian yang paling penting adalah selalu mengawali kegiatan dengan membaca doa dan mengakhirinya dengan mengucapkan syukur. Datang dengan tepat waktu serta rajin dan tekun dalam bekerja, teliti dan jujur dalam melakukan pekerjaan, memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan, dan yang paling utama adalah bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman modern ini, kita tinggalkan etos kerja kita itu dan sesuaikan cara kerja kita dengan era industri modern ini. Bagaimanakah caranya? Caranya adalah pertama, membuat prioritas pekerjaan dari yang terdesak sampai memiliki batas waktu paling lama, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan, memberikan motivasi kepada rekan kerja, menciptakan suasana kerja yang nyaman, dan melibatkan teknologi canggih dalam pekerjaan kita seperti AI, Artificial Intelligence. Manfaat yang kita dapatkan ketika kita melakukan perilaku etos kerja adalah pastinya sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih sabar dan tawakal, terbiasa menghargai hasil yang kita raih, dan menjaga martabat kita itu sendiri. Itulah penjelasan prinsip, penerapan, dan manfaat dari perilaku etos kerja tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan itu akan menjadi berkah bagi kalian semua. Sekian tugas selama yang saya sampaikan hari ini. Maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan, karena saya orang biasa, bukan ulama, bukan kiai, dan pastinya bukan nabi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.